Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Sudah tiba saatnya untuk kami kembali ke Indonesia, teman-teman. Dan ini adalah perjalanan pulang dari KL. Kita harus pergi ke Larkin, baru kemudian kita akan nyebrang di pelabuhan. Ini waktunya adalah pagi hari ya sebetulnya ya, jadi bukan subuh-subuh gitu. Tapi ini adalah jam 6:30 pagi. Nah, kalau jam 6:30 pagi di KL itu masih gelap banget kayak gitu. Ini kita udah sampai nih teman-teman di terminal di TBS ya. Lalu kita lagi nunggu bisnya. Ada keterlambatan sedikit sih, sekitar setengah jam lebih. Dan di pagi ini masih kosong, masih belum terlalu banyak nih untuk penumpang yang datang ke dalam terminal ini. Nah, ini bisnya sudah datang dan kami sudah ada di dalam bis ya. Setelah itu, ini kita sudah keluar dari TBS dan kita akan melakukan perjalanan selama kurang lebih 4 jam menuju Larkin. Jujur sedih ya, karena harus segera meninggalkan KL, sementara rasanya kayaknya baru banget datang. Semoga next time bisa datang ke sini lagi ketika memang kami pulang ke Batam. Dan perjalanan yang akan kami habiskan di bis ini kurang lebih sekitar 4 jam ya teman-teman. Nah, kami sudah tiba di pemberhentian pertama ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang lapar, mau beli makanan dulu, atau mau ke toilet dulu, bisa di sini. Lalu ini tadi kita beli ada putu bambu, teman-teman. Jadi ini kayak putu yang ada di Jakarta juga, tapi dia tuh pakai coklat. Jadi nggak di dalamnya itu nggak ada kosongan, tapi di luarnya itu dilumuri dengan coklat cair. Dan itu rasanya enak ya. Cuma aku kurang tahu harganya berapa karena itu suami aku yang beli. Kita nggak terlalu lama nih teman-teman di sini dan bisa dilihat kalau penampakannya itu berbeda banget dengan waktu berangkat ya. Jadi kalau waktu berangkat itu kelihatan banget kalau penuh, macet, padat. Tapi ketika kita pulang ini betul-betul lenggang karena dia memang kosong. Makanya ketika pulang ini kami memang betul-betul on time
Waktunya betul-betul 4 jam dari TBS menuju ke Larkin. Sepanjang perjalanan ini kita bisa lihat kalau memang banyak banget perkebunan sawit, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya banyak pohon-pohon sawitnya nih di sini. Dan sementara ini kita menikmati dulu perjalanannya ya teman-teman, sambil kita lihat-lihat ada apa aja sih dalam perjalanan ini. Dikarenakan ketika berangkat kan udah gelap ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau pulang ini dia cukup terang dan juga mataharinya saat ini ada. Nggak mendung, nggak hujan. Jadi pas banget cuacanya untuk kita bisa lihat-lihat. Nah, teman-teman, aku mau info sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita di Malaysia ataupun juga di Singapura, itu kita nggak bisa kalau pesen Grab ataupun Gojek, kita nggak bisa menitikan di sembarang tempat. Jadi memang ada tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk kita bisa naik. Nah, ini yang kita alami ketika dari Larkin mau menuju ke pelabuhan nih, teman-teman. Jadi, ketika sampai di Larkin, itu kami pesen dengan Grab ya, tidak dengan taksi yang ada di sekitar situ. Karena memang kecenderungannya adalah dia tuh langsung main nembak harga gitu kan. Jadinya makanya kita pikir ya udahlah kita naik Grab aja. Jadi kita nunggu di titik yang memang sudah ditandai oleh drivernya. Jujur pada saat itu bingung ya, karena titik waktu itu dia menitikannya di McDonald dari Larkin. Kita bingung, kita udah sampai ke situ, tapi kita nggak ketemu dia. Ternyata maksud dia adalah di bagian depan. Jadi ya udah muter-muter. Untungnya sih dia tetap nggak terlalu parah-parah banget parah-parahnya ya, karena dia muter sampai 3 kali. Dan waktu itu pun kita bilang sorry kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya udahlah ya selesai. Itu aja sih infonya terkait dengan transportasi berupa Grab ataupun Gojek ya. Ketika tiba di Larkin, sesampainya itu kita beli nasi biryani dulu ya sebelum kita naik Grab. Oke, ini ketika posisinya aku lagi nungguin Grab yang tadi nih teman-teman. Sebetulnya posisinya udah bener, jadi kemudian kita tanya dong sama satpam yang ada di depan Larkin. Jadi dia bilang muter, turun ke bawah gitu ya, muter, akhirnya nggak ketemu. Dan akhirnya ketemu di depannya lagi dari Larkin. Jadi ya udah dia bilang, nggak boleh, kamu nggak boleh nunggu di sembarangan gitu. Tapi ya udah sih selesai, dia nggak marah-marah yang ngamuk-ngamuk parah-parah banget. Cuacanya cerah nih teman-teman ketika kita mau pulang nih. Tujuannya seperti yang aku sudah infokan sebelumnya, kalau kita akan ke Tanjung Pinang ya. Nah ini kita posisinya tuh udah dekat banget sama pelabuhan. Sebentar lagi kita udah mau masuk nih teman-teman ke pelabuhannya. Cuacanya menyenangkan banget, cukup berbeda ya ketika berangkat yang memang hujan terus-terusan. Oke, kita udah sampai nih teman-teman di pelabuhan. Kita naik ke atas, beli tiket. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu waktunya akan berangkat. Untuk ke Tanjung Pinang, ini kalau nggak salah ya sekitar 400 ringgit teman-teman per orang untuk biaya tiketnya. Jadi memang cukup mahal ya, karena waktu dari Batam menuju ke Malaysia itu kita kena 800 ringgit untuk 3 orang. Tapi kalau ke Tanjung Pinang beda lagi, kenanya 400 karena memang lebih jauh teman-teman. Jadi kalau ke Batam itu kenanya cuma 2 jam perjalanan, kalau ke Tanjung Pinang akan memakan waktu sekitar sampai 3 jam menggunakan kapal feri ini. Kita udah naik kapalnya dan ini sebentar lagi kita akan jalan. Dan sebelum jalan kita makan dulu ya. Soalnya lapar banget, kita makan dengan nasi biryani yang tadi teman-teman.
Nasinya enak, cuma memang ya porsinya nasinya aja sih yang lebih banyak sih teman-teman. Lauknya juga diisinya cuma ayam goreng aja 1 potong. Tapi harganya lumayan mahal ya. Jadi 1 porsi itu kalau kita kurskan ke rupiah kena sekitar 50 ribuan. Jadi kita kemarin beli 2, totalnya kena sekitar 100 ribuan untuk 2 porsi. Nah, kalau menggunakan kapal feri memang dia cepat ya, teman-teman. Di sini bisa terlihat tuh kalau jalannya memang cepat banget. Tapi untuk kali ini emang gelombangnya agak berasa sedikit sih. Nggak tahu ya, apa memang rasanya karena cukup jauh nih 3 jam perjalanan. Tapi aku agak berasa banget sih menurut aku dalam perjalanan pulang ke arah Tanjung Pinang ini. Dan ya gitu deh ya, kita naik kapal jam 2, sampai di Tanjung Pinang itu sekitar jam 5-an lewat. Jadi ketika sampai di rumah mertua aku, itu tuh udah sore banget menjelang malam. Ini udah sampai nih ya teman-teman, dan kita berhenti dulu sebentar, kayaknya agak ngantri ya. Kita udah keluar dan ini kita sedang mau menuju ke pintu keluarnya. Ini udah jauh berbeda banget dengan beberapa tahun yang lalu ketika aku pulang ke Tanjung Pinang ya. Jadi ini kita keluarnya memang yang di internasionalnya teman-teman. Kalau yang aku shoot sebelumnya di ujung, di sebelahnya itu adalah untuk yang domestik. Tapi kalau untuk yang ini adalah jalan keluar untuk yang internasional. Cakep banget, bener-bener berbeda banget teman-teman dengan yang dulu. Apalagi sekitar 10 tahun lalu ya. Kalau misalkan aku pulang nih 10 tahun lalu, itu tuh kita bahkan bisa dijemput sampai dengan tempat kapalnya nyender. Tapi kalau ini tuh nggak bisa. Oke, ini kakak ipar aku udah jemput. Dan kita akan lihat-lihat ya teman-teman. Bagaimana sih sebetulnya nih kota dari Tanjung Pinang ini. Cukup bersih. Kalau misalkan ya aku melihat Tanjung Pinang, itu justru mengingatkan aku akan kota Jogja, teman-teman. Teman-teman penasaran? Kita lihat sama-sama yuk. Satu hal yang selalu jadi perhatian aku dari dulu itu adalah kaca jendela yang selalu aku lihat di Tanjung Pinang. Jadi kalau misalkan ruko-ruko, jendelanya kayak yang tadi tuh ya, itu khas banget teman-teman, ada di Tanjung Pinang seperti itu. Kota Tanjung Pinang, walaupun dia kecil, tetapi enak, menyenangkan, dan juga makanannya enak banget. Kita baru sampai sebentar, setelah itu kakak ipar aku langsung ngajak makan. Nah, kita makan di satu restoran yang dia tuh menjual makanan kayak model Singapura gitu. Asli teman-teman, ini tuh rasanya enak banget. Aduh, memang ya kalau ke Tanjung Pinang itu comfort food banget ya makanan-makanannya. Kita betul-betul cocok banget ya untuk makanan-makanan yang ada di Tanjung Pinang, Batam, Malaysia, dan juga Singapura. Suka banget sama semuanya. Nah, ini juga dikarenakan pemilik restoran ini itu adalah orang Singapura ya teman-teman. Rasanya enak dan restorannya sih cukup ramai ya ketika kemarin itu. Tapi aku nggak shoot sih, karena kan kita fokusnya mau makan ya. Dan ini ada kayak mie juga tapi dia agak kering gitu. Ini habis teman-teman, kita udah mau pulang. Tidur semalam dan besoknya itu kita sempat sarapan pagi baku teh di Tanjung Pinang. Cuma aku nggak kasih tunjuk ya, soalnya aku kelupaan. Terus ini adalah kembaran suami aku ya teman-teman yang lagi berfoto nih, berpose bersama dengan bocil aku. Jadi suami aku itu kembar tapi kembarannya cewek. Nah terus kakak ipar aku itu masakin kita makan siang. Ya ampun pokoknya ya full banget nih ya teman-teman kalau ke Tanjung Pinang. Makanannya enak-enak banget. Dan ini adalah ikan dengkis. Itu khusus ikan yang memang sering adanya itu deket-deket pada saat Imlek. Harganya mahal banget kalau saat Imlek. Apalagi kalau yang ada telurnya itu bisa 200 ribuan ke atas per kilo teman-teman. Tapi katanya kepercayaannya adalah kalau bisa makan ikan itu maka kamu akan beruntung. Seperti itu teman-teman. Sudah tiba saatnya pulang. Kita mau ngejar untuk kapal sekitar jam 3-an atau jam 4-an gitu ya kalau nggak salah. Dan kali ini kita masuk ke arah jembatan yang untuk domestik. Ini dianterin lagi sama kakak ipar aku teman-teman. Dan udah tiba saatnya untuk say goodbye sama Tanjung Pinang. Kita memang nggak lama ya, jadi baru nyampe di malam hari gitu ya, di hari sebelumnya. Dan besoknya itu kita udah pulang di sore harinya. Karena besoknya kita mau berangkat lagi menuju Singapura untuk one day tour. Jadi memang waktunya benar-benar mepet banget teman-teman. Nah yang di seberang sana itu jembatan yang
kemarin kita lalui ya, yang internasional. Kalau yang ini untuk yang domestik. Kita udah mau masuk nih teman-teman menuju kapalnya, masuk ke dalam dulu, baru setelah itu kita beri tiket. Nah ini untuk tiketnya, satu orang kena sekitar 60 ribuan ya. Ini nggak nunggu pakai lama lagi teman-teman, kita langsung masuk dan sekarang kita sudah ada di kapal. Saat ini dia cuacanya mendung ya teman-teman, jadi ketika kapalnya mulai bertolak, ini memang dalam kondisi lagi gerimis dan juga sudah mulai hujan. Perjalanannya sekitar 2 jaman. Tapi ya nggak terlalu yang parah-parah banget sih gelombangnya. Dan ketika sampai di Batam, ini juga kondisinya masih mendung dan juga gerimis ya. Nah nih teman-teman, jadi memang kalau pakai kapal feri, memang dia cepat ya gerakannya. Bisa terlihat tuh tadi. Kita udah mau sampai nih teman-teman di Batam. Sebentar lagi kita udah tiba di pelabuhan di Batam. Jadi ini kita lagi ngantri, nunggu semuanya turun dulu ya. Baru kita habis itu turun biar nggak terlalu berdesak-desakan. Nah, ini kita udah tiba di pelabuhan yang di Batam. Setelah itu, kita mau menuju ke tempat tantenya suami aku yang ada di Batam. Nah, taksi tuh teman-teman, kalau dari situ mahal ya. Ini tuh bayar sekitar 120-an. Jadi memang dia nggak pakai argo, tapi dia langsung nembak. Pokoknya segini gitu. Jadi memang ini dari dulu kayak gitu. Dulu pun juga kita pernah kena ya udah 100 ribu gitu, nggak bisa dikurang-kurangin lagi. Dan ketika tiba di rumah, suami aku dapat kejutan. Dia dibikinin kue mangkok sama saudaranya, yang memang itu adalah kesukaan dia dan udah berpuluh-puluh tahun gak ketemu. Dan juga baru kali ini dia ngerasain lagi. Jadi dia happy banget untuk pulang kampung kali ini. Dan demikian teman-teman video kami kali ini. Semoga cukup menghibur. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.